Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifnya biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Kemarin Dapur Umi udah bikin kulit lumpia yang supernya. Kali ini Dapur Umi buatkan juga resep lumpia isi rebung ayam yang pastinya enak banget dong. Rebungnya empuk dan nggak bau pesing. Ini bisa banget dijadiin list untuk menu takjil buka puasa Ramadan nanti. Untuk cara buat kulit lumpianya, teman-teman bisa cek video sebelumnya. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu udah pasti kulit lumpia. Ini kalau teman-teman malas bikin sendiri, beli aja kulit lumpia siap pakai, nggak masalah. Kemudian untuk bahan isiannya kita pakai sayur-sayuran ini. Ini ada rebung, wortel, kentang, bawang bombay, daun bawang. Kalau mau pakai tauge juga boleh. Kalau ada kol juga boleh ditambahkan. Ini aku nggak pakai kol ya. Intinya sih sayur ini bisa diganti aja sesuai selera teman-teman masing-masing. Kemudian aku tambahkan sumber protein di sini yaitu setengah dada ayam kira-kira 150 gram. Untuk bumbunya ada 4 siung bawang putih, kemudian 7 siung bawang merah, secukupnya lada putih atau merica. Siapkan juga bumbu dan formula tambahannya yaitu secukupnya garam, secukupnya gula, secukupnya kaldu bubuk, secukupnya kecap manis. Siapkan juga kecap asin, saus tiram, dan minyak wijen. Kenapa aku bilang secukupnya? Karena ukuran sayur yang kita pakai bisa aja berbeda jauh, jadi disesuaikan aja sama selera masing-masing ya. Pertama, yang kita akan olah duluan adalah rebungnya terlebih dahulu. Sedikit tips nih teman-teman, rebung yang bagus itu yang masih muda, apabila dipotong serat-seratnya itu nggak terlalu banyak dan juga nggak keras, seperti ini. Jadi kalau teman-teman beli di pasar, pilih rebungnya yang masih muda. Kemudian iris-iris rebung ini sesuai selera, pastikan ukurannya cukup kecil ya. Untuk menghilangkan bau pesing, nah ini rahasianya ya teman-teman, kita rebus rebung ini hingga beberapa kali. Teman-teman bisa rebus 2 hingga 3 kali. Kali ini aku hanya merebusnya 2 kali, tapi durasi merebusnya aku tambah. Untuk rebusan pertama selama 10 menit. Kemudian ini kalau sudah 10 menit direbus, tiriskan dan cuci bersih. Tiriskan lagi dan rebus kembali di air mendidih. Untuk rebusan kedua, waktu ku tambah sekitar 20 menit. Setelah itu, angkat dan tiriskan. Dan cuci bersih kembali. Setelah itu, rebungnya ini siap digunakan teman-teman. Tapi kalau baunya masih pesing, teman-teman bisa rebus kembali 1 kali lagi ya. Balik lagi ke sayur-sayuran yang lain, ini sayurannya udah dicuci bersih semuanya. Jangan lupa kulit wortel, kentang, dan bawang bombaynya dikupas dulu ya. Kemudian iris-iris sesuai selera. Pada saat merebus rebungnya tadi, teman-teman bisa sambil ngiris-iris sayuran yang lain untuk menghemat waktu. Untuk kentang, siapkan wadah berisi air bersih agar kentang yang sudah diiris tidak teroksidasi. Terakhir, iris daging ayamnya kecil-kecil sesuai selera. Daging ayam ini juga boleh diganti udang atau bisa juga telur puyuh rebus atau telur ayam rebus. Tapi kalau pakai telur rebus, nambahinnya terakhiran aja, nggak perlu ikut ditumis. Baik teman-teman, semuanya udah diiris dan udah siap untuk ditumis, tapi siapkan terlebih dahulu bumbu tumisannya. Ulek terlebih dahulu bawang putih, bawang merah, dan lada hingga halus. Teman-teman boleh pakai blender. Kemudian kalau sudah halus seperti ini, selanjutnya siapkan wajan dan tuangkan secukupnya minyak untuk menumis. Masukkan bumbu halus, tumis hingga harum dan agak kecoklatan.
Masukkan bawang bombay dan daun bawang, tumis hingga layu. Kemudian masukkan daging ayam. Sambil diaduk-aduk, tunggu hingga warnanya putih pucat. Setelah itu, masukkan wortel dan kentang. Masukkan sedikit air supaya membantu si wortel dan kentang ini menjadi lebih lunak dan cepat matang. Di tengah perjalanan, kita masukkan bumbu-bumbu yang lain seperti garam, kaldu bubuk, gula, sedikit kecap asin. Ini aku pakai setengah sendok makan aja. Saus tiramnya pakai 2 sendok makan. Minyak wijen nggak usah banyak-banyak ya teman-teman, setengah sendok makan aja udah cukup. Jangan lupa kecap manis secukupnya. Aku pakai kira-kira 3 sendok makan. Teman-teman disesuaikan aja sama selera masing-masing ya. Aduk rata dan masukkan rebungnya. Jangan lupa dicicipin dan koreksi rasanya. Kalau airnya udah menyusut, terakhir baru kita masukin togenya. Masak hingga togenya matang dan ini dia udah jadi isiannya. Sekarang siapkan kulit lumpia, ambil 1-2 sendok makan isian lumpia. Ini disesuaikan aja sama besar kulitnya juga ya. Letakkan di dekat ujung seperti ini, gulung sedikit. Dan bagian samping kanan dan kirinya dilipat seperti ini. Setelah itu gulung dan sisakan sedikit bagian seperti ini. Olesi dengan putih telur atau juga boleh pakai air. Teman-teman bisa menggunakan tangan yang bersih seperti ini. Atau boleh juga pakai kuas seperti ini. Tempel dan rekatkan hingga tidak ada bagian yang terbuka. Ketika meletakkan lumpia, pastikan bagian yang dilem putih telur ada di bawah, supaya tambah merekat kuat. Lakukan sampai semuanya habis ya teman-teman. Ini udah selesai dibungkus lumpianya, sekarang kita goreng di minyak yang panas. Ketika sisi bawah mulai kuning kecoklatan, balik dan tunggu hingga warnanya merata. Setelah seluruh sisinya berwarna kuning kecoklatan, angkat dan tiriskan. Dan akhirnya lumpia isi rebung ayam yang enak siap disajikan. Ini beneran mantap loh teman-teman, apalagi kalau dimakan pas masih panas-panas kayak gini. Kulit lumpianya renyah, isiannya nggak diragukan lagi. Ini enak banget, udah kayak yang dijual-jual. Lebih baik bikin sendiri daripada beli, lebih hemat dan pastinya lebih higienis. Terima kasih sudah nonton, like, komen, dan share kalau kamu rasa konten ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifnya biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.